Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di mata kuliah Islam Disiplin Ilmu. Mata kuliah ini memiliki definisi khusus di program studi kita, yaitu sebagai metodologi untuk memecahkan masalah muamalah pada bidang ekonomi pembangunan dengan pendekatan usul fikih. Nah, sekarang pahami definisi tersebut. Ada 4 istilah yang perlu kita highlight, yang perlu kita bedah. Yang pertama adalah metodologi, kemudian yang kedua adalah muamalah, yang ketiga adalah ilmu ekonomi pembangunan, dan yang keempat adalah kaidah usul fikih. Jadi untuk itulah kenapa saya menggunakan buku ilmu usul fikih ini sebagai alat untuk mengkaji masalah tersebut. Kemudian Anda perlu membuka kembali buku muamalah yang telah dipelajari pada semester sebelumnya ini, yang diproduksi oleh Lembaga Studi Islam dan Pengembangan Kepribadian Universitas Islam Bandung. Nah, dari 4 komponen tersebut kita bisa mudah untuk memahami bahwa Islam Disiplin Ilmu itu berada pada konteks metodologi, metodologi untuk memecahkan masalah muamalah. Muamalah itu contoh sederhananya adalah transaksi atau jual beli. Nah, saya ambil contoh untuk menjelaskan muamalah. Muamalah itu ada pengertian luas, ada pengertian sempit. Pengertian luas dari muamalah adalah hubungan manusia dengan manusia dalam soal hidup dan kehidupan dalam pergaulan sosial. Nah, transaksi atau jual beli, transaksi atau hubungan jual beli itu secara umum adalah dalam konteks pergaulan sosial. Nah, dalam arti sempit muamalah itu adalah hubungan manusia dengan manusia yang terkait dengan ketentuan tentang benda. Dalam konteks transaksi adalah barang dan jasa yang diperjualbelikan oleh pihak konsumen atau oleh pihak pembeli dengan pihak produsen atau pihak penjual. Kita lanjutkan untuk memahami definisi tadi dengan premis. Premis itu adalah argumentasi yang belum tentu benar atau masih bersifat tentatif. Nah, di sini kita berlogika dengan 9 premis ini ya. Yang pertama, premis yang pertama adalah perkembangan ekonomi itu berkembang dengan adanya inovasi. Inovasi itu adalah temuan-temuan baru. Inovasi itu dibuat atau dikreasi oleh manusia untuk memudahkan atau untuk menyelesaikan masalah-masalah hidup manusia. Selain itu, inovasi juga berkembang seiring dengan perkembangan teknologi, dan itu benar. Kemudian dari perkembangan ekonomi juga, perkembangan ekonomi menimbulkan jarak definisi. Jarak itu kan ada gap gap definisi dengan mana? Gap definisi dengan sumber hukum Islam. Saya beri contoh, misalnya topiknya kendaraan. Pada zaman Rasulullah, kendaraan itu antara lain adalah kuda, unta. Nah, sekarang dengan perkembangan teknologi, orang inginnya mencapai tujuan lebih cepat, ada kereta api, ada pesawat, ada mobil. Nah, tentu zaman dulu tidak mengenal kata-kata atau istilah mobil, pesawat, dan kereta api.
Nah, ini yang saya maksud bahwa perkembangan ekonomi itu menciptakan jarak definisi dengan naskah aslinya zaman dulu. Nah, berikutnya secara sekuen sumber hukum Islam atau kita menggunakannya dengan hukum syariat, istilah hukum syariat itu menjadi pedoman dan itu benar ya. Jadi hukum syariat itu adalah pedoman hidup manusia. Nah, kemudian syariat itu adalah kebutuhan dan itu benar. Saya memberikan contoh, misalnya kalau tidak ada peraturan, tidak ada syariat yang mengenai kepemilikan barang, bagaimana kalau ada orang yang mengambil handphone Anda atau teman-teman, apakah bisa diambil alih? Kalau tidak ada aturan hukum bahwa mengambil barang milik orang lain tanpa izin, ya maka itu disebut dengan pencurian. Nah, jadi hukum, kita pakai istilah sederhana saja, hukum atau peraturan mengenai boleh atau tidak boleh pencurian itu dibutuhkan oleh manusia. Jadi manusia itu butuh syariat atau manusia itu butuh hukum. Jadi hukum itu adalah kebutuhan. Nah, kemudian dari sini ya masuk ke poin 7 bahwa jarak definisi itu mencakup apa? Mencakup perkataan dengan perbuatan. Nah, jadi objek daripada syariat itu adalah apa yang dikatakan manusia dan apa yang diperbuat oleh manusia. Nanti saya detailkan di contoh terakhir ya. Nah, kemudian premis 8 adalah bahwa perkataan dan perbuatan itu diatur oleh hukum syariat atau sumber hukum Islam, dan hukum syariat itu ada 4, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Ya, munculnya hadis, ijma, dan qiyas adalah untuk memperjelas nas yang ada pada Al-Quran. Nah, itu adalah premis yang saya gunakan untuk membuka definisi tadi bahwa ya masalah-masalah muamalah ini ya, perkembangan ekonomi, inovasi ya, apakah itu boleh atau tidak, dampaknya apakah memberikan maslahat atau madorot, ya kita perlu ya hukum syariat. Yang lebih teknis lagi, kita gunakan ilmu usul fikih ini sebagai pedoman, sebagai pendekatan untuk menyelesaikan masalah-masalah ekonomi muamalah. Untuk menambah penjelasan, saya menggunakan contoh ya. Tadi ada istilah dalam muamalah secara luas itu adalah pergaulan sosial. Contohnya adalah transaksi atau jual beli. Kemudian dalam arti sempit, hubungan muamalah itu adalah hubungan manusia dan manusia yang terkait dengan kebendaan begitu ya. Ya, kalau jual beli kan menjual, pembeli, ada barang yang diperjualbelikan, itu adalah hal-hal yang bersifat kebendaan. Jadi istilah itu memang sangat abstrak ya. Nah, pada buku muamalah ya, pada buku muamalah masalah jual beli itu ada pada halaman 38 ya. Ada pada halaman 38 jual beli. Nah, jual beli itu dalam fikihnya, kalau di dalam ilmuwan atau cendekiawan muslim itu dibuka dulu fikihnya ya, dan itu sudah teman-teman pelajari di dalam muamalah ya. Yang pertama hukum daripada jual beli ini pertama diambil dari Al-Quran ya. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 ya. Nah, pasal hukumnya pada Al-Baqarah 275 itu adalah ya, wa halallahul bai'a ya, dan Allah menghalalkan jual beli, wa
riba. Allah menghalalkan bai'ah, jual beli, dan mengharamkan riba. Jadi ya, itu sumber hukum di dalam Al-Qur'an Al-Baqarah 275 ya, bahwa jual beli itu halal. Ya, yang haram itu adalah riba. Nah, kemudian ini fikihnya dulu ya. Yang kedua ada hadis ya. Ada hadis dari Bukhari dan Muslim. Hadis dari Bukhari dan Muslim. Ya, saya bacakan. Demikian pula berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing berhak khiyar. Khiyar itu meneruskan atau membatalkan jual beli selama keduanya belum berpisah. Jadi selama si penjual dan pembelinya itu belum pergi gitulah ya. Sedangkan keduanya berkumpul bersama. Jadi ketika masih berkumpul bersama, kedua-duanya itu berhak meneruskan atau membatalkan jual beli. Itu dari hadis ya. Nah, kemudian berdasarkan ijma itu hasil daripada kesepakatan para ulama. Para ulama ini kan yang punya ilmu. Ya, kaum muslimin sepakat tentang kebolehan jual beli secara garis besar. Di samping itu kebutuhan manusia menghendaki untuk diadakan jual beli, karena manusia butuh kepada apa yang ada pada orang lain ya. Jadi kalau saya penghasil padi ya, tapi saya tidak bisa membuat sepatu, saya akan menukarkan padi saya dengan sepatu yang dibikin oleh orang lain ya. Yang maslahatnya terkait dengannya, maslahat itu manfaatnya, dan tidak ada jalan untuk memperolehnya dengan cara yang benar kecuali dengan melakukan jual beli. Maka hikmah menghendaki untuk dibolehkannya perkara ini dan disyariatkannya untuk tercapai maksud yang diinginkan. Jadi jual beli itu pada dasarnya adalah cara untuk mengambil ya barang dari orang lain kepada kita. Nah, cara lain selain dengan jual beli seperti pencurian. Nah, itu cara yang diharamkan. Cara apa? Cara untuk mengambil barang dari orang lain. Nah, barang dari orang lain boleh kita ambil, tapi dengan cara jual beli. Nah, itu logika yang terkandung pada ijma ya. Nah, bahkan di dalam fikih muamalahnya ya, jual beli itu hukum jual beli mengatur orang, mengatur barang, dan mengatur akad ya. Secara ringkas, penjual dan pembeli orangnya harus dewasa, harus yang akalnya sudah sehat gitu ya. Kita tidak bisa bertransaksi dengan orang gila gitu ya. Nah, kemudian barangnya dilihat dari jumlah, kuantitas ya, jumlah, kuantitas, kualitas. Kemudian bahkan diatur juga dari akadnya. Nah, dari secara fikih itu kan hukum ya. Kalau dilanggar atau violate ya berarti rukun jual belinya atau syarat jual belinya menjadi tidak sah. Nah, di sini persoalan yang ingin saya munculkan menjadi persoalan Islam disiplin ilmu atau usul fikih ya. Nah, syarat daripada akad atau ijab qabul ya. Akad atau ijab qabul harus ada ucapan dari penjual dan pembeli. Misalnya dari penjual itu, saya jual buku ini 1 eksemplar dengan harga Rp20.000. Itu ucapan dari si penjual. Dari si pembeli harus ada ucapan, saya beli buku dari Bapak ya sebanyak 1 eksemplar dengan harga Rp20.000. Nah, sekarang kita kembangkan transaksi ini pada misalnya naik angkot ya. Kalau Anda naik angkot, apakah Anda harus mengatakan dulu pada sopir angkotnya, saya beli jasa transportasi Bapak dari Cimahi sampai Taman Sari dengan tarif Rp10.000 misalnya. Nah, kemudian nanti setelah turun sopir angkotnya, Anda turun, Anda memberikan uang, sopir angkotnya
mengucapkan ijab kabul, saya terima uang dari saudara atas jasa transportasi saya dari Cimahi ke Taman Sari. Bayangkan bagaimana dampaknya. Jalan pasti macet, ya. Jalan pasti akan ada persoalan yang timbul dari rukun tersebut. Nah, itu yang saya maksud dengan perkembangan ekonomi. Belum lagi ada teknologi transaksi namanya transaksi online. Ya, ada Shopee, ada apalagi? Ada penonton di sini, ada Shopee, ada Bukalapak, ada Tokopedia, macam-macam ya. Kemudian yang daily itu ada Gojek, ada GoSend. Bagaimana kita ijab kabulnya tuh? Nah, sementara secara fikih ya harus ada ijab kabul tersebut. Nah, itu adalah salah satu contoh masalah yang kita bahas di dalam Islam disiplin ilmu dengan menggunakan teori atau pendekatan usul fikih. Nah, bagaimana? Banyak isu yang lain, misalnya ada Bitcoin, ya, itu transaksi dengan uang yang bersifat virtual itu. Kemudian banyak sekali inovasi-inovasi lain yang menuntut analisis dari sisi ekonomi muamalah dengan menggunakan pendekatan usul fikih. Nah, itu sebagai pengantar mata kuliah Islam disiplin ilmu. Selamat belajar, bebaskan, mari kita belajar bareng-bareng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.